Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Felusunia, nomor absen 12 dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan membawakan contoh penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Silakan saksikan video animasi dari saya ya. Mengukur ketinggian dengan menggunakan trigonometri. Salah satu penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan trigonometri dalam mengukur ketinggian. Misalnya, trigonometri untuk mengukur tinggi gedung, trigonometri untuk mengukur tinggi pohon, dan trigonometri mengukur tinggi tiang, serta bisa digunakan untuk mengukur tinggi benda-benda yang lainnya. Contoh, kita menyelesaikan permasalahan mengukur tinggi pohon. Masalahnya, misal, Tony memiliki tinggi badan 155 cm, ini terukur sampai ke mata. Berdiri pada jarak 12 meter dari suatu pohon, ia melihat puncak pohon dengan sudut elevasi, yaitu sudut pandang ke arah atas, yaitu 60 derajat. Tentukan tinggi pohon tersebut. Kita jawab, misalkan ini adalah pohon, kemudian ini adalah Tony. Jarak antara Tony berdiri dengan pohon itu adalah 12 meter. Kemudian kita sudah tahu di soal, yaitu tinggi Tony adalah 155 cm. Serta sudut pandang Tony ke arah puncak pohon itu adalah 60 derajat. Nah, teman-teman, kita perhatikan di sini bahwa terbentuk sebuah segitiga siku-siku. Kita bisa lihat tinggi pohon ini ada dua bagian. Yang pertama kita misalkan T1, dan yang kedua ini tinggi Tony itu kita misalkan T2. Jadi tinggi pohon itu adalah T1 ditambah T2. Untuk mencari T1, kita perhatikan di sini ada segitiga siku-siku. Diketahui sudut dan diketahui panjang sisi yang sebelah sini. Nah, dan yang ditanya adalah panjang sisi yang sebelah sini. Maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yang pertama ada sinus atau sin, yaitu demi, yaitu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kemudian ada kosinus atau cos, yaitu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, atau yang kita sebut dengan sami. Dan desa, yaitu sisi depan dan sisi samping. Ini adalah perbandingan trigonometri tangen atau tan. Nah, kawan-kawan, sekarang kita perhatikan mana yang kita pakai, sin, cos, atau tan. Kita lihat perbandingan yang diketahui dan ditanya, hubungannya demi, sami, atau desa. Kalau yang di sini sudutnya 60 derajat dan yang ditanyakan adalah T1, maka T1 ini adalah sisi depan sudut. Berarti perbandingannya adalah depan. Kemudian miring kita tidak ketahui, berarti tidak mungkin demi. Sedangkan sisi samping kita ketahui, yaitu panjangnya adalah 12 meter. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah desa, depan samping, yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Maka yang kita pakai adalah tan, karena tan rumusnya adalah desa. Kita tahu tan itu adalah desa, itu sisi depan dibagi sisi samping. Kita lihat di sini, sisi depannya adalah T1 dan sisi sampingnya itu adalah 12. Sehingga tan 60 derajat sama dengan T1 dibagi 12. Di sini kita bisa cari T1 dengan kali silang atau kali samping, maka T1 sama dengan 12 dikali tan 60 derajat. Kita ketahui tan 60 derajat itu adalah sudut istimewa, sehingga tidak perlu kita cari dalam kalkulator, karena dalam sudut istimewa tan 60 derajat sama dengan akar 3. Maka T1 sama dengan 12 dikali akar 3, hasilnya adalah 12 akar 3. Nah, kawan-kawan,
Karena tinggi pohon sama dengan T1 ditambah T2. T1 sudah kita dapat, yaitu adalah 12 akar 3. Dan T2 adalah tinggi Tony, yaitu setinggi 155 cm. Karena sini cm dan yang digunakan adalah meter, maka kita ubah 155 cm ke meter, itu adalah 1,55 meter. Maka tinggi pohon T1-nya adalah 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Karena 12 ini pakai akar 3 dan ini ditambah 1,55 meter, maka tidak perlu kita sederhanakan lagi. Maka hasilnya adalah 12 akar 3 ditambah 1,55 meter. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.